Kita lihat bahwa kayaknya nggak ada acara kayak semacam acara kartun, tontonan anak apa itu yang freelance gitu. Pasti ada misi soalnya di balik itu semua gitu kan. Untuk terkenal udah diatur, untuk populer diatur, politik udah ada yang ngatur, dan sutradaranya orang besar banget dengan budget yang nggak terbatas. Kayaknya artis pada takut semua sama P. Diddy di Hollywood. Kalau nggak lewat dia nggak terkenal. Pas masuk penjara kok dia takut. Ini dia. Siapa tuh di belakangnya? Tapi Puff Daddy itu udah preventif duluan kan, dia nggak mau makan di penjara takut diracun katanya. Oh dia gitu ya? Nah, ada statement kayak gitu. Karena ya mungkin ini akan jadi pertanyaan juga. Loh kok Puff Daddy bisa sampai takut? Kalau kita berpikir dan ngelihat cara dia bekerja itu kan kesannya kayak di belakang dia tuh orangnya gede banget gitu kan. Mafia banget. Mafia banget dan dia harusnya kebal hukum, kebal akan semuanya. Tapi kenapa begitu case ini terungkap, dia kayak jadi takut. Buat makan aja takut diracun. Gitu kan. Oh iya. Kenapa sekarang dia malah jadi takut gitu. Nah, kalau misalnya ngelihat itu Jeffrey Epstein udah selesai. Si Puff Daddy juga mau selesai. Itu jadi kayak ada regenerasi, Mas. Untuk penggantinya siapa? Nah, kenapa diganti? Ya ada apa namanya? Ada cerita juga yang bilang kalau mereka udah terlalu tua. Ada juga yang bilang mereka udah terlalu di atas awan. Udah kelewat batas lah. Udah nggak bisa diatur nih sama yang di atasnya lagi. Jadi mereka harus regenerasi. Epstein udah. Dan mungkin sekarang penggantinya Epstein udah ada. Nah sekarang P. Diddy ini mau digantikan sama siapa nggak tahu. Tapi kalau orang-orang yang emang biasa ngebahas soal konspirasi di Hollywood, itu udah kelihatan penggantinya P. Diddy ini siapa. Nah itu gue nggak tahu. Menggantungin orang aja. Karena gue nggak terlalu ngikutin si konspirasi di Hollywood ya. Mungkin kalau konspirator Hollywood, terutama orang luar, itu dia udah bisa ngebaca penggantinya P. Diddy ini siapa. Karena harus ada regenerasi. Jadi penggantinya Epstein juga udah ada nih? Katanya udah ada. Soalnya kan dia tetap ingin kontrol itu kan? Iya, si politisi-politisi ini. Berarti memang dunia ini ada yang mengatur ya politiknya ya. Betul. Ngontrol secara kebijakan, ngontrol secara narasi, sampai punya cara main kontrol itu ya. Betul. Kayak Operation Mockingbird itu ya ada. Mockingbird itu kan untuk di ranah medianya kan. Itu juga ada. Terus Elsa Gate, panjang banget loh pembahasannya. Kalau Mockingbird kan masalah media. Kalau Elsa Gate tuh yang apa namanya, kayak lewat video-video YouTube buat anak-anak. Nah itu udah diatur sedemikian rupa sih sama mereka. Wah itu menarik juga tuh pembahasan berikut itu kayaknya tuh. Ya soalnya karena kita di media ya gitu, kita lihat bahwa kayaknya nggak ada acara kayak semacam acara kartun, tontonan anak apa itu yang freelance gitu. Pasti ada misi soalnya di balik itu semua gitu kan. Coba bagaimana polanya itu kita kayaknya perlu bahas juga tuh. Nah kalau di sini kan kelihatan bahwa sebenarnya ada yang mengatur, untuk terkenal udah diatur, untuk populer diatur, politik udah ada yang ngatur, dan sutradaranya orang besar banget dengan budget yang nggak terbatas. Nah tadi lu bilang juga kan kalau kita lihat kayaknya artis pada takut semua sama P. Diddy di Hollywood. Kalau nggak lewat dia nggak terkenal. Pas masuk penjara kok dia takut. Ini dia. Bener juga. Siapa tuh di belakangnya? Bukan mentok di P. Diddy pasti ada lagi kan. Dianya takut sekarang lagi di penjara. Mau buat makan takut diracun kan aneh. Ya katanya sampai penjaranya dibedain ya? Penjaranya katanya dibedain dia. Ya katanya dibedain. Dibedain sendiri yang nggak bisa dipakai alat, nggak bisa buat bunuh diri apapun di situ. Ini ngeri banget sih sebenarnya nih. Ini artis apa sih sebenarnya, gue bingung juga nih. Terus kalau yang ada berita bahwa P. Diddy ini bisa jadi terkait dengan kematian beberapa artis. Karena yang disebutkan yang ramai di internet kan ada Tupac, Notorious B.I.G. yang dianggap kemudian disetting seperti perang, ada Aaliyah, ada Left Eye, ada sampai Aaron Carter, Michael Jackson. Di mana nyambungnya? Itu udah panjang banget. Intinya orang-orang yang sudah menjadi tanda kutip korban dari si P. Diddy ini kemungkinan udah nggak sejalan lagi dengan kemauannya mereka. Makanya udah diselesain aja. Oh, jadi untuk mereka yang udah datang, kemudian ada sinyalir kayaknya kepengen speak up, dihabisin.
Kemungkinan seperti itu. Makanya kebanyakan. Pantasnya gak ada berani ngomong. Makanya kebanyakan pada diem kan. Iya benar juga ya. Diem aja. Ya pantesan keluar tuh audionya Michael Jackson yang dia takut dibunuh kan gitu. Iya betul. Makanya mereka lebih berani speak up tuh lewat lirik-lirik lagu secara eksplisit. Nggak berani secara speak up langsung kayak si Isaac Kepi itu kan langsung secara gamblang gitu kan. Jadi mereka nggak berani, lebih seringnya tuh lewat lirik lagu secara eksplisit gitu, secara nggak sadar. Kayak Justin Bieber juga sebenarnya kan banyak banget lagu-lagu yang secara eksplisit dia nunjukin tentang traumanya dia, minta tolong segala macam. Gitu sih. Tapi kok Kanye West berani ya? Siapa? Kanye West mah gila mah. Apa karena dia nggak punya video di situ? Mungkin bisa jadi ya. Kita nilainya kayaknya ada beberapa pihak, beberapa orang yang datang ke pesta, tapi tidak mengkonsumsi drugs atau tidak melakukan hal abnormal. Jadi mereka tidak ada alat untuk diperas. Mereka nggak punya tapes. Ya si pihak-pihak yang masih berani ngomong ini. Yang uniknya kan waktu Kanye West nantangin Puff Daddy gitu sampai di screen cap WhatsApp-nya dia untuk cerita gitu. Puffnya nggak mau, yang nanggepin kan Aaron Carter. Ya, Carternya langsung. Iya, besokannya langsung meninggal ya Aaron Carternya. Nah ini dia nih. Dan kalau gue ngeliat Aaron Carter tuh bentuknya kayak Justin Bieber loh guys, ya kan? Anak kecil, dulunya lucu-lucu, tiba-tiba udah jadi jangkis gitu. Wah, gue curiga jangan-jangan Chester Bennington kena juga kan. Gue demen Linkin Park kan, bentuknya mirip-mirip gitu kan. Waduh. Jadi kemana-mana guys, takutnya kita terlalu jauh ya. Tapi ini apa tadi yang Andrea bilang ini bisa masuk di akal sih sebenarnya. Karena ngapain dia punya barang bukti yang buat dikeluarin nanti gitu. Dan gak dikeluarin kalau gak ngelakuin apa-apa. Buat apa gitu ya. Selain buat ngontrol kebijakan itu. Betul. Lu tau gak sih ujungnya siapa gitu? Wah, kalau ujungnya siapa ya nggak tahu deh. Cuman kalau dari kita ngomongin dari sisi Palestina Israel, ya gue ngelihatnya paling besarnya adalah Yahudi. Karena kita korelasinya pertama dari masalah si Palestina Israel ini ya udah kelihatan lah. Ujungnya Yahudi. Terus dari masalah si siapa namanya? Kanye West yang si screenshotan chatnya itu si sempat dikatain lo antek Yahudi. Itu kayak gue soalnya takut juga. Katanya gitu soalnya. Katanya. Ini kan asumsi semua nih kan katanya ya. Enggak guys, lo ada tuh juga. Wahyudi maksudnya Wahyudi gitu ya. Emang agak ke pinggir jurang sih. Ya tapi ini kan kita membahas semua yang sudah beredar di sosmed ya. Semua yang sudah beredar di media, sudah terilis segala macam gitu. Dan memang unik sih ya. Kayak gerakan Illuminati, Freemason segala macam udah hampir semua orang tahu. Kalau itu gerakan rahasia, setahu itu pasti udah punya gerakan cadangan kan gitu kayak emang iya. Itu buat nggak pengalihan aja, ini gerakan yang lain. Ini unik banget dan apa yang dibilang sama Andrea tadi mirip udah kejadian sama salah seorang boxer yang baru nih, King Ryan. Jago segala macam tiba-tiba hilang, berubah jadi bad boy yang ngomongnya ngelantur gitu-gitu. Aduh. Dan kalau kita pikir ya, ini ada terkaitannya nggak sih sama, lu tau Bohemian Group? Kurang tahu sih. Kurang tahu ya. Kenapa tuh Mas? Ya Bohemian Group tuh satu secret society yang kalau di Google Map tuh kelihatan tuh, yang ikut kayak siapa yang punya Facebook, Elon Musk segala macam, Donald Trump ngumpul bareng di situ, nggak boleh bawa handphone, ngelakuin ritual-ritual yang seperti itu. Ya mungkin gua akan tunggu konten beliau dengan apa namanya itu risetnya. Maksudnya satanik. Ada pakai patung Molok gitu kan. Satanik gitu. Tapi karena riset gua kurang dalam, lu kan kalau ngeriset tuh deep tuh. Nah gua tunggu kontennya antar lu, siapa tahu lu akhirnya menemukan sesuatu yang menarik. Tapi lu percaya ritual satanik itu ada nggak Mas? Kalau lu sendiri ya pribadi. Kayaknya ada menurut gua. Ada ya? Iya sih. Tapi nggak tahu maksudnya, entah itu bisnis doang sebenarnya di belakang. Sebenarnya kalau orang kayak kita, menurut gue ya, orang hidup di sini kan mentingin material sebenarnya kan. Bisa aja kita negosiasi bisnis
atau juga mungkin keperluan kepentingan dunianya semua kan gitu kan sebenarnya kan, gitu. Tapi yang ngatur semua ini apa dong? Itu dia di ujungnya itu. Kayak gua misalnya mikir semua negara itu kan punya utang. Ya. Yang utangnya siapa kaya banget? Semua negara cuy punya utang. Amerika punya utang, China punya, negara kaya punya utang. Yang utangnya siapa? Something above all yang kayaknya itu dia. Bisa mungkin aja ada gitu. Sistem tertingginya Sistem siapa? tertingginya ini ada yang ngatur siapa gitu. Nah begitu-begitulah. Tapi itu nanti terlalu jauh ya kan. Nah makanya sekarang ini yang menarik, gue kemarin belum lama ada satu ya ungkapan ya seorang polisi di salah satu negara gitu ya mengatakan, ini gue polisi ini ngaturin nangkep-nangkepin orang gitu. Sebenarnya kita ini terpenjara loh sebenarnya, karena gue harus ngelakuin sesuatu yang gue sebenarnya nggak sependapat sama itu karena kepentingan atasan gue gitu misalnya kan. Gue tahu ini salah tapi gue disuruhnya begitu. Tapi ini kan sistem terjadi apapun pekerjaannya kan. Betul. Ya, termasuk artis-artis itu juga kan mereka seperti free kerjanya tanpa atasan, tapi jadi punya atasan gara-gara ada gini. Jadi sebenarnya kita nih kalau hidup di dunia sebenarnya dipenjara sama sistem kan. Ngikutin sistem kan. Ada yang orang sampai operasi plastik gitu, dia penjara sama cantik tuh harus gini kan. Dia jadi ngikutin. Gitu menurut gue kayaknya ada satu yang ngatur gitu. Iya benar. Dan satu yang ngatur itu menurut gue di ujungnya si sistem teratas ini emang udah sakit sih. Nah, itu apa tuh? Mungkin manusia, bener manusia gitu. Cuman ya abnormal aja nih manusia. Ya bisa jadi itu. Jadi ke bawahnya ya ngaco. Cuma kalau ada itu manusia itu pasti pinter banget. Iya, setuju gue. Dia pinter banget, dia bisa bikin timeline yang begitu jauh, sistematis. Betul. Terus pola perjuangannya dia untuk bikin sesuatu itu terstruktur dan nyampe. Iya. Gitu ya. Dipikirin banget. Dan ininya banyak. Iya benar. Nah, itu. Duitnya dari mana ya? Nah itu siapa dia tuh? Aduh, ini kayaknya kita tunggu konten dari TikTok Andrea berikutnya ya. Kadang-kadang kalau beliau nyari ini bisa kekupas kepala kita, bener juga ya. Kalau orang-orang yang baru sekarang mungkin baru nonton, baru tahu lo gitu, untuk mendapatkan konten lo di mana aja? Paling aktif di TikTok sih, TikTok doang. Untuk saat ini, TikTok. Gitu ya. Udah berapa tahun TikTok lo? TikTok. Kalau untuk storytelling sendiri baru dari akhir tahun kemarin sih. Akhir tahun kemarin ya? Akhir tahun kemarin. Tapi konten lo ajib-ajib sih emang. Gue kadang-kadang ngambil referensi, bahas ini seru nih gitu ya. Dia kayaknya bukan sekali ini aja kita akan ngobrol sama Andrea. Kita akan ngobrol lagi kalau ada konten lagi yang berikutnya kayak gue pengen tahu ya. Dan kayaknya orangnya pemikir kayak kita nih. Lu ada nggak mau sama temen-temen nih yang nonton kasus Puff Daddy biar nggak terlalu jauh, atau juga mungkin apa sih hikmahnya dari kasus ini? Ada yang mau kasih tahu nggak teman-teman? Ya intinya, ini orangnya agak kata ngeri-ngeri takut, tapi kalau di TikTok dia berani loh dia bahas gitu. Nggak, kalau di TikTok emang pembawaannya Mas, pembawaannya aja. Ya intinya kalau dari kasus si P Diddy ini mungkin yang bisa kita tarik, ya memang kita hidup, ya benar tadi lo bilang, mengikuti sistem sih. Either lo mengikuti sistem atau lo keluar dari sistem, tapi nggak tahu apa yang akan terjadi sama lo gitu. Jadi ya memang kita hidup di bawah sistem. Nah, sistem seperti apa yang mau kita pilih untuk hidup nih guys? Untuk jadi bahan pemikiran ini menarik juga ya. Mudah-mudahan selalu dijaga Allah ya teman kita Rio Diaz ini, bahaya konten-kontennya. Kok jadi dia ngeri? Pinggir jurang ya. Tapi memang sekarang memang lagi banyak dibicarakan ya Puff Daddy ini, dan mungkin jadi sedikit pencerahan buat teman-teman. Kita lihat lebih wide lagi gitu ya. Nggak usah pantau detailnya. Kadang-kadang kalau kita pantau detail jadi kepo, pengen tahu pestanya ngapain aja sih, siapa aja, siapa sama siapa, itu jadi ngambur juga. Lu jadi kepengen ikut pestanya itu kan. Artis semua gimana coba? Oh artis ini gini dong sama gini dong gitu kan. Parah juga gitu. Tapi berarti ada wide angle yang bisa kita lihat, bahwa ya memang ternyata jadi artis sekelas Hollywood aja terpenjara guys gitu. Nggak bebas juga. Nah, sampai ketemu di konten berikutnya. Sampai ketemu lagi di Certanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.